Selamat siang. Iya, siang. Adek, Mama adakah? Ada. Bisa tolong panggil kah? Iya, bisa. Oh ya. Mama ada keluar. Oh, keluar. Iya, Kemana? tidak tahu. Kira-kira pulang jam berapa ya? Kurang tahu juga. Oh, kalau bapak atau kakak, om, tante ada di rumah? Tidak ada. Hmm, Begini deh, Kitong ini dari kantor statistik. Kita mau ada pendataan Susenas. Jadi rumah ibu ini terambil sebagai sampel begitu. Jadi nanti mungkin kasih tahu mama toh kalau saya ada datang. Nanti saya datang ulang mungkin jam-jam 6 sore begitu. Bisa kah? Nah, begitu adek, karena ini kan data penting. Nanti kalau mama tidak bisa didata, nanti data kita kurang bagus begitu. Kan bagaimanapun juga ini data untuk pembangunan di kayak mana toh adek. Sebentar saya datang lagi jam 6 sore. Oke? Orang ada istirahat. Pendataan-pendataan apa saja nih? Pendataan terus ini jam berapa nih? Jam orang istirahatin macam tidak tahu waktu istirahat saja. Terus usah data-data sudah. Natalia suruh dong pulang. Kak, tahu nggak? Enggak, Dengerin dulu. apaan tuh? Tadi aku tuh ditolak sama responden untuk pendataan. Terus Terus? mana orangnya marah-marah. Terus aku tuh belum selesai jelasin apa-apa, dia tuh udah masuk rumah duluan gitu, terus nggak keluar-keluar lagi. Terus? Ya, aku juga baca komen-komen nih di IG aku. Kamu ngepost apa emang? Aku ngeposting gini nih, apa sih suka dukanya jadi petugas pendataan di BPS? Oh, Terus salah satu komen terbanyak nih dari sambatannya petugas lapangan tuh, mereka bilang katanya responden tuh kadang-kadang ada yang marah-marah, terus bilangnya, ih statistik lagi, macam datang terus ulang-ulang, menem kesama lah. iya. Tapi waktu pas datang tuh bawa kelengkapan ini kan untuk petugas kan? Surat tugas, terus ada name tag juga. Itu bawa? Iya dong, kan setiap kali kita turun lapangan buat pendataan, pasti kantor Oke, membekali kita kan dengan kelengkapan kayak surat tugas. iya, Kadang juga kita ada name tag. iya. Tapi emang penolakan responden di lapangan tuh emang hal yang lumrah sih sebenarnya. Dan itu terjadi karena ya kita tahu lah banyak responden yang masih belum tahu pentingnya data gitu. Iya sih, tapi tuh ya masih mending sebenarnya kalau nolak. Tapi ini tuh ada yang menghindar juga gitu. Iya kan? Jadi nih misalnya kita datang nih, kita mau data, kita tuh udah tahu mau menuju rumahnya itu. Terus kita tahu di depan rumah ini lagi ada orang ngobrol-ngobrol nih. Terus kita datang, kita udah mau deket tuh orangnya masuk ke dalam rumah gitu. Iya, kayak macam takut gitu kan. Iya. Nah terus kita kan udah lihat nih dari jauh kalau mereka tuh masuk rumah. Iya. Waktu kita gedor, ketok pintunya, mereka nggak mau keluar juga. Gitu. Tapi pernah nggak dilempar kursi? Belum pernah ya? Pengalaman pribadi ya. Ya, itulah. Kalau misalkan responden nolak gitu, contohnya mereka lempar kursi, ya kita kasih kebaikan lah. Kita lempar bunga. Dia lempar kursi, kita lempar bunga. Jangan lupa potnya juga. Cocok nih, cocok. Kita balas-balasan gitu ya. Oh iya, bener sih. Ya, so sweet ya. Iya. Tapi ini nggak, pas di lapangan tuh jelasin nggak? Maksudnya kita tuh pendataan tuh nggak cuma satu pendataan yang berulang-ulang gitu. Karena kan responden kebanyakan gitu pahamnya. Ya sebenarnya sih kita lihat situasi sama kondisinya responden, moodnya responden gitu. Betul. Kalau misalnya emang lagi bener-bener nggak bisa ya kita cuman jelasin aja kalau wah iya maaf Pak Bu, kita datang ulang-ulang karena pendataannya beda-beda jadi. Iya bener. Itu selain kita jelasin kalau pendataan kita beda-beda, kita juga harus kasih tahu gitu. Jelasnya pasti kan
beda-beda juga, tujuannya juga beda-beda. Kayak misalkan nih, kemarin kita habis sensus pertanian tahun 2023. Nah, itu kan data itu kan tujuannya pasti fokusnya lebih ke pertanian. Nah, terus selain itu juga di bulan Maret kemarin ada Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Itu dilaksanakannya setiap Maret sampai September, dan itu tujuannya untuk mendapatkan data tingkat kemiskinan, terus ketimpangan pendapatan, dan masih ada data sosial ekonomi lain lagi sih. Familiarnya Gini rasio lah ya. Nah, itu. Nah, ya tapi lagian tuh kita belum sempet jelasin sejauh itu gitu ya, belum jelasin selengkap itu. Kadang tuh mereka udah menutup pintu diskusi duluan gitu. Nah, itu yang nggak enak. Cuma mungkin setahu kita biasanya kalau responden itu ini ya, cuma rumah tangga ya. Iya. Padahal selain itu kita kita ngedata juga tuh, ada CV misalkan. Oh iya bener, ada CV, perusahaan, PT gitu ya. Bahkan usaha UMKM gitu ya, yang kecil kayak orang jualan di pinggir jalan gitu, yang kadang kita beli pentol rusa gitu kan. Itu juga mereka ada di data juga. Dan selain itu juga pastinya Pemda lah, OPD. BTW emang ada OPD atau dinas yang nggak kooperatif ngasih data gitu? Aku nggak ngomong. Bercanda. Loh, itu kok kosong sih? Oh iya, Nggak ada isi. Mas Pri, kopi Mas. Mas, kopi dulu Mas. Isiin dulu dong. Refill. Ini free refill toh Mas? Iyalah. Oh iya. Sip. Gulanya yang banyak ya Mas? Ada Indomie juga nggak nih? Nggak ada ya? Indomie. Aduh, kita nyebut merek lagi. Nggak di Kita nggak apa-apa, di sini nggak ada endorse ya? Nggak ada. Iya. Udah datang aja. Cepet banget, jangan-jangan kopinya cuma nyiduk doang. Ini punya siapa nih? Oh. Oke, thank you. Ada juga nih kejadian yang katanya nih di komen nih. Udah Apa tuh? dijelasin kayak gitu nih ke responden, Oke. dijelasin kayak tadi nih. Oke. Mereka jawab, Gimana tuh? data-data yang kamu ambil nih larinya kemana Kak? Karena biasanya nih mereka ngeluh gitu. Kita tuh udah datang ulang-ulang, tapi nggak ada dampak yang dirasain langsung sama mereka. Jadi singkat kata nih biasanya mereka tuh ngomong data-data terus, terada bantuan gitu. Tapi kalau misalkan ditanya larinya kemana ya? Emang mau ngejar? Kejar kemana Ya. tuh? Nggak tahu ya kemana ya. Nah, kalau misalkan tanya lari kemana, ya data itu lari ke pusat. Jadi data itu nggak cuma sampai lapangan aja. Nanti sebelum dikirim ke pusat itu kita ada pengolahan dulu. Pertama kita ada editing coding dulu, baru nanti di entry. Setelah itu nanti data akan diolah dengan metode statistik tertentu pastinya. Benar. Nah, nanti dari situ hasilnya baru bisa dimanfaatkan oleh pemerintah atau masyarakat. Iya benar juga sih, data kita kan langsung ke pusat ya. Iya. Justru dengan data kita itu langsung ke pusat, itu berarti data yang kita kumpulin itu makin minim intervensi. Bener. Nah, gitu kan. Ya gimana ya, kita kan sebagai petugas pendataan di lapangan itu emang udah tanggung jawab dan tugas kita untuk memotret kondisi lapangan yang sebenarnya Betul. gitu, yang sesuai gitu ya. Dan makanya kita tuh suka datang terus gitu ulang-ulang untuk memantau bagaimana perkembangan kondisi masyarakat dari waktu ke waktu. Iya. Tuh. Macam kadang tuh orang-orang merasa ini ketemu begini-begini saja, didata terus tapi tidak ada perubahan. Nah ya. Nah, sedangkan pemerintah kan melihat perkembangan atau ada atau tidaknya perkembangan itu kan lihat dari data toh. Benar. Tapi kalau misalkan masyarakat tidak memberikan data itu dengan baik, ya gimana kita mau mengevaluasi dengan sesuai keadaan gitu. Makanya itu pentingnya kita memberikan data sesuai dengan kondisi lapangan. Ya benar. Nah di situ juga nih poinnya kenapa kita datang terus ulang-ulang. Iya. Nah, kan sebenarnya dalam rangka menyampaikan kondisi masyarakat itu sendiri tuh yang Benar. paling terkini. Iya. Karena gak mungkin nih kita diminta data di tahun 2023, tapi kita kasih data tahun 2022. Iya benar. Nah, Bahkan harus sesuai waktu. iya, bahkan di beberapa pendataan kita tuh ada pertanyaan ini ya. Pernah nggak dapat bantuan gitu ya? Nah, Iya kan? iya, Terus kalaupun pernah, itu bantuan dari siapa? Dan bantuan dalam bentuk apa? Itu ada rinciannya gitu.
entah itu dari bantuan BLT, ada juga mungkin subsidi dari listrik kah, atau BBM kah, atau yang lain-lain. Ya benar, atau mungkin bahan baku ya, bahan Iya. pokok kayak makanan Iya. beras, minyak gitu. Itu kan tujuannya sebenarnya untuk cross check juga. Mm-mm. Jadi pemerintah bisa lihat nih, oh ternyata bantuan udah sampai nih sampai masyarakat, atau ternyata belum. Padahal mereka sudah memberikan programnya gitu. Nah, gitu. Kalau udah dijelasin sebegitunya gitu, harusnya udah mulai nalar ya Iya sih. benang merahnya gitu. Nah, sebenarnya selain itu juga ada contoh konkret lainnya nih, yang mungkin sebenarnya dampaknya nih udah dirasain nih sama masyarakat. Kita ini kan juga ada pendataan potensi desa namanya nih, Oke, dari iya, dulu betul. banget. Nah, itu kan respondennya ini aparat kampung ya biasanya. Di situ tuh ada pertanyaan mengenai keberadaan sinyal di wilayah tersebut, di desa itu gitu khususnya. Sinyal internet, nah gitu. Terus kekuatan sinyalnya gimana. Nah, coba semisal nggak ada pendataan, nggak ada petugas yang turun lapangan, atau untuk cross check gitu, datang ke situ untuk nanya langsung dan ngecek, itu kan bisa jadi jawaban dari pertanyaan itu tuh udah gitu. Padahal ternyata di kampung tersebut belum ada sinyal, Benar. belum ada internet yang menjangkau sampai ke situ. Nah, bisa jadi kalau jawabannya ngawur seperti itu, nggak update seperti itu, jangan-jangan nanti malah kampung itu tidak diprioritaskan pemerintah untuk jadi ini loh, program pembangunan tower sinyal, apa tuh namanya? BTS. Oh ya, BTS. Gitu ya Nah, itu. kan. Ya, pada akhirnya semua tergantung dari pengguna data sih, khususnya pemerintah ya. Kalau kita sebagai petugas pendataan ini, ya tugasnya memotret lapangan sesuai dengan kondisi gitu. Kita ini kan istilahnya ya, kita ini bukan tukang lukis ya. Kalau tukang lukis kan beda-beda nih. Saya petugas, kamu petugas, bisa jadi hasilnya beda nih. Tapi kalau kita tukang potret, itu pasti hasilnya harus sama. Nah, itulah tugas kita, tukang potret lapangan. Kan kita fotonya nggak pakai filter. Iya. Iya. Kita fotonya pakai open kamera ya. Oh iya, jadi kita tuh di setiap pendataan biasanya ada keterangannya. Itu tuh waktunya kapan, Iya. di mana, bahkan ada Lagi ngapain gitu ya. Misalkan pemutahiran kah, atau mungkin lagi mendata gitu ya. Ya, sebenarnya seberat itu ya tanggung jawab petugas pendataan sebetulnya. Kita selesai dari lapangan, kita harus lapor lagi ke kantor gitu dengan bukti foto tadi. Ya, karena itu akuntabilitasnya kita itu di situ. Betul. Nah, tapi ya balik lagi, yang namanya nanti kebijakannya gimana dan data itu menjadi seperti apa diterjemahkannya oleh pemangku kepentingan gitu ya, pemangku kebijakan, dalam hal ini mungkin pemerintah gitu ya. Betul. Ternyata banyak banget yang ngomen nih, dan cukup menarik buat dibahas nih. Gimana? Ternyata di lapangan itu juga banyak masyarakat yang berpikir, kita BPS ini kan juga dinas, juga bagian dari pemerintah. Kenapa pendataan kita tuh nggak digabungin aja? Gitu. Nah, terus kan kita nih BPS yang mendata, yang turun lapangan langsung, door to door gitu ya. Nah, kenapa nggak BPS sekalian yang menyalurkan bantuan-bantuan sosial itu? Nah itu ya, sebenarnya BPS itu kan ada tugas dan wewenangnya sendiri ya. Bahkan tugas dan wewenang itu diatur di Perpres gitu. Ada di Perpres nomor 86 tahun 2007. Di situ udah dijelasin secara rinci apa sih tugas dan wewenangnya BPS. Dan di situ kita nggak ada wewenang untuk memberikan bantuan atau menyalurkan bantuan ke masyarakat. Iya, benar banget. Apalagi kita itu memang tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan data by name, by address. Nah, jadi nggak bisa tuh keluar data yang isinya nama ini nih, istrinya ada 2 nih, oh nggak boleh kayak gitu. Terus si keluarga ini yang harusnya dapat bantuan, nggak boleh. Nggak bisa gitu. Ya, tapi gimana ya? Kalau udah dijelasin sedemikian rupa gitu, tapi tetap aja dapat penolakan gitu dari responden, gimana gitu rasanya. Mana kan ada juga ya yang rasanya kita tuh nggak tahu waktu gitu. Mau siang, mau pagi, mau malam, babat kita datang gitu ke rumah mereka. Gitu kan ya? Iya. Padahal tuh sebenarnya kita datang juga nggak maksain untuk kita tuh pendataan saat itu juga kan. Iya. Nah, jadi kita tuh biasanya datang emang di waktu-waktu masyarakat istirahat gitu ya, karena memang
kita bisanya ketemu sama masyarakat itu kadang di waktu-waktu itu aja. Istirahat, iya. Di waktu-waktu istirahat aja mereka ada. Kayak Betul. misalnya mungkin orang-orang kantor nih yang kena jadi Sampel. jadi responden kita. Ya itu mau gimana lagi Iya. gitu kan. Pastinya nanti kita datang itu kan buat janji dulu ya. Nah bener, nggak mungkin kita, Bapak ayo Kita saya langsung masuk ya Pak, kita pendataan sekarang gitu. Enggak lah, nggak gitu. terlalu maksa itu ya. Maksa banget. Nggak seterburu-buru itu kok. Iya. Tapi ya tetap juga namanya pendataan itu pasti ada waktunya gitu Iya, ya. ada batasan waktunya. Ada batas waktunya. Kita nggak mungkin misal nih pendataannya serentak kan satu Indonesia ini. Iya. Nggak mungkin kita pendataannya di bulan Maret nih misal kayak Susnas. Benar. Ya masa kita mau nunggu responden ini sampai bulan depan, nanti datanya udah nggak valid lagi. Ya. Ya itu sih, kita juga petugas lapangan tuh capek juga gitu ya di lapangan. Panas, hujan. Bener. Gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita udah nggak dapet data, kan kita nggak mungkin ya mau ngarang data gitu ya. Makanya kadang kita harus kunjungan sekali, 2 kali, bahkan 3 kali sampai betul-betul ada kejelasan dia menolak atau enggak gitu. Kalau misalkan menolak, pasti nanti ada ini dong, kita melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh responden. Tapi kalau misalkan responden menghindar nih, kan kita nggak mungkin dapat tanda tangan ini. Benar. Nah itu nanti kita ada tanda tangan juga dari aparat desa atau mungkin ketua SLS gitu ya, ketua RT kan gitu. Dan kenapa perlu melampirkan berita acara itu karena kegiatan statistik ini sebenarnya ada undang-undangnya gitu. Mungkin saya bacain ya undang-undang yang mengatur terkait penyelenggaraan statistik ini itu ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997. Ini udah lama banget ya undang-undang ini ya, tapi masih awet sampai sekarang karena ya inilah yang kita pakai. Oke, saya bacain ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral. Ini kita ya, BPS ya. Maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 5 tahun ya. Dan dendanya paling banyak berapa? Berapa tuh? 100 juta. Bahkan ini nggak dipotong pajak ya, kita nggak ada potong pajak. Ya ampun. Itulah, jadi dengan adanya undang-undang itu, ya mungkin kita sedikit mendorong kesadaran masyarakat ya, harusnya sadar lah, ternyata emang sepenting itu gitu. Ya, sepenting itu ya pendataan. Dan dari sisi kita nih, selaku petugas lapangan juga, ya kayak tadi kita tuh tidak akan semudah itu menyerah untuk, ya kalau kita ditolak intinya kita nggak mudah menyerah. Kita Bener. akan datang nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, bahkan ya kalau tetap ternyata kita tidak bisa mendapatkannya, kita juga butuh aparat desa atau aparat setempat gitu ya, mereka mengetahui gitu ya, ada berita acaranya nih, jadi nggak sembarangan kita ditolak tuh ya udah los-los aja, lepas-lepas aja, enggak. Kita juga ada pertanggungjawaban ke atas. Gitu. Bahkan kita datang itu juga ada dokumentasi gitu, nggak asal datang, oh ini kita udah dua kali kunjungan nih, kita harus melampirkan bukti juga, ada foto open kamera. Bahkan kita kunjungan juga bisa jadi kita ada semacam prosedur gitu ya, misalkan pertama kali atau 2 kali datang responden masih nggak mau ngasih data nih, biasanya kita bisa ngajak atasnya lagi, misalkan petugas caca lapangan nih, atasnya PML nih, petugas pengawasnya. Ya pengawasnya. Nah itu tidak datang. Kalau masih nggak bisa, itu kalau misalkan sensus itu bisa ada koseka tuh, itu ada koordinator sensus kecamatan, itu nanti ikut juga. Kalau masih nggak dapet lagi, nanti dari kantor, misalkan dari pimpinan kantor datang juga. Iya, kalau enggak kita biasanya dari aparat ya. Iya, aparat. Kita ngajak aparat juga. Kita ngajak aparat juga. Nah, sebagai warga yang baik nih, harusnya sih kita kooperatif ya dalam bernegara. Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk sumbangsih kita gitu, partisipasi dalam berbagai negara. Bagaimanapun baiknya niat dan aturan yang dibentuk oleh pemerintah gitu, tentu butuh kerjasama dari pihak masyarakat juga supaya ketatanegaraan kita tetap berjalan. Iya. Dan kerennya lagi ya, kalau misalkan masyarakat udah sadar terkait pentingnya data ini, mereka tuh udah rela gitu dengan data mereka untuk dikasihkan dengan penyelenggara statistik kita nih, petugas lapangan gitu. Ya bener-bener, ya itu emang kewajiban dia gitu, udah menjadi kewajiban untuk memberikan data dengan baik. Ada juga loh yang mengkritisi bahwasanya data yang sama nih
sudah pernah diberikan sebelumnya sama responden gitu. Oke. Nah, jadi mereka nih ngerasa, loh perasaan pertanyaan yang sama itu udah pernah dijawab. Ditanya ulang terus ya. Iya, ditanya ulang terus. Kayak misalnya kalau dari kita kan setiap pendataan itu seringnya kita nanyanya NIK, Nikah. Benar. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, Benar. terus jumlah anggota rumah tangga itu kan biasanya kita paling sering tuh tanyain di setiap kita jalan pendataan. Nah mereka nanya kok pertanyaannya perasaan udah dikasih nih kemarin kok ulang-ulang terus gitu kan. Terus belum lagi nih juga respondennya khawatir kan kalau nanti pendataan kita itu ada kaitannya sama besarnya pajak. Nah, gitu. Ya sebenarnya ini menarik sih, dan kita respect lah sama responden yang peduli sama kerahasiaan data mereka. Ya, Termasuk- kritis gitu Ya ya. kritis dan peduli. Sebenarnya kita ketika sebelum turun lapangan itu pasti kita membentuk tim dan pasti ada SOP-nya juga mereka jalan. Dan ketika mereka menanyakan NIK dan pendidikan terakhir kepala rumah tangga itu, setiap pendataan terus berulang itu memang SOP-nya seperti itu. Kita tidak bisa mengcopy data dari pendataan sebelumnya. Benar. Kalau begitu kita menyalahi SOP nih. Malah Ah. kita sendiri yang menyalahi SOP. Benar. Ya. Terus bahkan ada untuk menjaga kerahasiaan data itu kami berkomitmen dengan SOP itu, dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tuh. Mungkin bisa dibacain. Mau dibacain ya? Iya dong. Ya ngomong kalau mau dibacain. Di Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 itu dikatakan bahwa keterangan individu yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya karena semua penyelenggara kegiatan statistik hanya menyajikan hasil penyelenggaraan statistik yang dilakukan dalam bentuk data statistik yang berupa agregat. Nah, agregat ya. Jadi kita tuh ya tadi kayaknya udah sempat kita bahas kan, kita nggak Iya. ngeluarin data by name by address. Dan ya petugas juga kan kita nih pasti beban tugasnya banyak. Nggak mungkin kan kita hafal 100% data-data sebelumnya gitu Benar. semuanya. Nah, justru ketika data-data yang sama itu tidak ditanyakan lagi kepada responden, itu justru berarti ada indikasi nih. Kalau saya menempatkan diri saya jadi respondennya, saya justru malah mikir nih, enak banget mereka udah dapet honor, jalan, tapi datanya tuh nggak ditanyain, meskipun itu pertanyaan sama ulang-ulang gitu. Iya. Terus ya enak banget dong gitu, cuman kopas data-data lama aja gitu kan. Terus ada yang penasaran nih, Apa tuh? kenapa bisa saya didata tapi rumah sebelah saya enggak. Oke. Nah, itu nih kalau ditanyain gitu ya paling jawabannya ya kalau di data semua itu khusus untuk sensus Pak, Bu. Benar. Nah, kalau survei itu cuma perwakilan aja gitu. Belum lagi mungkin mereka ada yang penasaran loh. Ya cuma sampel aja tapi kok dikit banget. Misal cuma 10 nih kayak Susenas nih misalnya. Gitu. Karena kalau misalnya dijelasin di tempat itu aduh, kopi 2 bungkus, rokok 1 slop itu habis kali, panjang banget. Ya kalau ada kesempatan lagi mungkin nanti dijelasin lagi. Kalau ada bedanya nih survei sama sensus. Kalau survei ini kan yang dicari tuh responden terpilih yang dipilih dengan ada rumus statistiknya pasti. Jadi biasanya survei itu dalam satu lingkup itu dipilih 10 sampel atau 10 responden yang mewakili kelompok mereka gitu. Ya benar sih. Tapi mungkin mereka tuh ada yang merasa, lah kok dari seluas ini nih misalnya, kok cuma 10, dikit banget gitu kan. Sebenarnya selain karena dia dipilih dengan rumus statistik untuk mewakili kelompoknya, di sisi lain juga ada keterbatasan waktu dan anggaran pastinya. Kan kegiatan survei kan nggak cuma satu nih, ada banyak nih. Kita kan terus-menerus ada survei karena kan kebutuhan data, kebutuhan update data begitu. Jadi karena kita tidak punya uang. Nah, terus kan referensi waktu yang biasanya BPS pakai di pendataan itu kan banyak ya. Ya kadang-kadang tuh teman-teman responden nih bingung, terus malas gitu nginget-nginget. Apalagi kan ada yang referensi waktunya nih setahun lalu gitu ya. Yalah jangankan setahun lalu gitu. Yang seminggu lalu aja nih kayak Susenas gitu ya, pertanyaan seputar sehari-hari nih, Itu makanan lupa aja. ya? Mereka tuh udah lupa gitu loh. Apalagi dalam survei ini kan
terutama survei gitu ya, ini kan sampel. Iya. Satu jawaban responden itu kan bisa mewakili ratusan bahkan ribuan orang gitu loh. Bener. Bayangin kalau jawaban yang diutarain itu ngasal atau salah gitu. Iya. Waduh. Ya misal nih di suatu survei gitu kan, ada responden yang ngakunya dia tuh tidak bekerja atau pengangguran gitu ya misal. Nah, padahal dia tuh punya sumber penghasilan nih, sebenarnya dia tuh ada kegiatan untuk mencari sumber penghasilan nih. Nah, maka sebenarnya jawaban responden itu kan mewakilin tadi yang aku bilang nih ratusan bahkan ribuan jawaban lainnya gitu sebagai pengangguran. Jadi data tersebut menjadi tidak akurat nantinya. Karena kan ketidakakuratan data itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi nanti mempengaruhi hasil angka secara agregatnya tadi Iya. itu. Nah itu baru jawaban yang nggak akurat ya. Iya. Apalagi kalau misalkan ada responden yang menolak nih atau menghindar. Waduh. Itu kan berarti dia sudah menghilangkan ratusan bahkan ribuan data, Jawaban, ya iya. data atau jawaban yang sesuai dengan kelompok masyarakat tertentu gitu. Iya. Makanya ini sebenarnya penting banget sih untuk diketahui masyarakat. Jadi nggak cuma pemerintah dengan mungkin para ahli gitu ya, tapi masyarakat juga harus tahu tentang ini. Iya, setuju banget. Tapi nggak bisa dipungkiri loh Kak, banyak juga responden yang welcome, Gimana tuh? baik. Terus kadang tuh kita bukan cuma diterima dengan baik, mereka tuh bukan cuma kooperatif aja, tapi mereka tuh bahkan nyiapin kita minuman, Oh iya, makanan, iya betul. ya gitu, ngasih snack gitu loh. Itu semangat booster banget sih buat kita petugas pendataan di lapangan. Gitu. Dan aku apresiasi banget lah sama ke welcome-an mereka benar. gitu ya. Jadi tuh memang selain ada kesulitan di lapangan itu, kadang yang membuat kita masih semangat di lapangan tuh itu sih. Kemudian Kita dapat responden yang benar-benar membuat kita enak gitu. Wah ternyata ada nih responden yang mau nerima kita dengan baik gitu. Bahkan memberikan yang lebih gitu. Selain memberikan data, dia juga memberikan ya mungkin wejangan. jangan ya. Wedangan atau wejangan ya. Oh, bisa wedang, bisa wejangan. Itu. Oke. Dan juga mereka itu kadang nggak cuma marah-marah juga kok. Iya. Biasanya mereka juga ada yang kepo hal-hal positif nih. Betul. Nah, selama di lapangan. Contohnya tuh. Nah, contohnya tuh gini. Kadang tuh mereka kan penasaran ya. Kita tuh kadang tuh karena saking cerita-ceritanya gitu ya, nggak cuma Iya. pendataan, tapi kita juga sambil cerita-cerita. Nah, mereka tuh jadi tahu dari kita bahwa kita ini kan pendataannya serentak nih. Misal kalau di kayak mana ini, ya pendataan berarti kita dari Buruai sampai Yamor tuh ada tim yang terbagi gitu. Terus mereka tuh kepo, emang bener ya pegawai BPS itu ASN-nya sebanyak itu, kok bisa pendataan serentak tapi timnya tersebar nih dari Buruai sampai Yamor. Nah, gitu. Nah ini nih, yang perlu kita tahu sama-sama ya. Jadi di BPS ini ada ASN dan ada juga kita memberdayakan mitra. ASN ini ya biasanya pegawai yang bertugas atau bekerja di kantor. Nah kalau mitra ini kita biasanya rekrut untuk membantu pelaksanaan di lapangan. Nah selain itu juga, selain di lapangan ada juga nih yang di kantor juga itu biasanya petugas entry, mengentry data hasil dari lapangan. Nah, gitu ya. Makanya nih siapa tahu yang dari tadi nyimak perbincangan kita nih, Iya. ada yang merasa passion-nya tuh di situ gitu loh. Kan dari tadi kita ngomongin soal petugas pendataan nih. Nah, Iya. mungkin ngerasa passion-nya di sini nih kayaknya enak nih. Jadi petugas lapangan nih tantangannya nih berkomunikasi sama masyarakat gitu. Mungkin Benar. tertarik terus juga mungkin merasa satu visi dengan BPS gitu ya untuk menyediakan data gitu. Nah, kalian bisa terus memantau media sosial kita ya. Biasanya ini ya BPS share atau menyebarkan informasi terkait rekrutmen mitra itu melalui media sosial. Jadi nanti teman-teman bisa cek di media sosial BPS kayak mana, bisa di Facebook dengan Instagram. Iya benar. Pintu kita juga selalu terbuka lebar bagi kalian-kalian yang mungkin kepo ya. Dari sebenarnya nih kita datang-datang ke rumah ini hasilnya apa aja gitu. Iya. Nah, kalian bisa langsung datang ke kantor kita. Benar. Di mana alamatnya? Di Jalan Nomor 11 Kroy. Itu jalan nomor 11 Kroy. Jalan Kasuarina. Jalan Kasuarina nomor 11. Oh, mungkin kita tuh kadang kan orang bingung nih, BPS sama BPJS nih. Nah, itu. Kita tuh patokannya tuh di sebelah gedung DPR yang baru. Beda ya BPJ sama BPS, bedanya apa tuh?
Kalau BPJS kan Badan Penjamin. Kalau BPJS ini kan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial nih. Kalau kita Badan Pusat Statistik. Jadi jangan sampai salah lagi, oke? Diminum dulu kopinya. Oh iya, baru dingin. Iya. Nah, jadi toh kalau ada petugas datang, kamu terus harap rokok lagi atau pura-pura terdengar tongpu ketukan pintu yang semacam drum band karnaval ini. Jadi kalau ada petugas datang, kamu terima sudah. Daripada kamu mengeluh di Facebook, baru terada yang peduli lah ya. Lebih baik petugas pendataan yang dengar kopu keluhan itu. Dan bagaimanapun data itu dari dan untuk masyarakat sendiri. Iya, bener banget. Tapi BTW nih Kak, Apaan tuh? dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional, Oke. kita mau ngadain kuis nih. Menarik nih. Ada hadiahnya nggak? Ada dong. Apaan tuh? Nanti kita jelasin hadiahnya di Instagram atau di Oke. Facebook kita ya. Oke. Nah, terus ini nih pertanyaannya. Langsung aja ya pertanyaannya nih. Boleh, boleh. Nah, pertanyaannya adalah setiap tanggal berapa Hari Statistik Nasional diperingati? Gampang banget ya? Sombong amat. Banget. Gimana dong? Atau ganti aja soalnya? Gak usah ya. Udah itu aja. Tapi cara Kita ikutannya kan gimana? mau bagi-bagi hadiah. Iya, tapi cara ikutannya gimana nih? Nah, cara ikutannya ini nanti kalian tinggal komen jawaban kalian di Oke. postingan BPS kayak mana ya? Bisa di Facebook ataupun di Instagram. Instagram. Nah, tapi jangan cuma dijawab aja nih. Harus disertai review tentang perbincangan kita dari tadi nih. Oh, Isinya iya. nih sebenarnya apa gitu. Benar. Nanti pemenangnya akan ditentukan berdasarkan jawaban yang benar dan review yang paling menarik. Terus nanti pengumumannya kapan tuh? Nanti kita tunggu jawabannya sampai tanggal 25 September Oke. pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Nah, Oke. tapi jangan lupa ya wajib tag 3 teman kalian juga. Jangan lupa ikutan juga ya. Jangan lupa ikutan ya. Nanti pemenangnya kita hubungi via DM. Oke. Tuh. Udah harus pulang ya. Udah harus pulang ya? Iya, seru Ya banget sih kita ngobrol-ngobrolnya. Makasih Tapi ya Kak dihabisin buat dulu kopinya. insight-nya. Dihabisin ya. Kembung aku dari tadi kopi terus nih Kak. Ini kita perlu bayar gak kopinya? Enggak ya? Gratis dong, Mas Tri, gratis ya? Gratisin aja mas. Gratis, makasih. Oke. Mari tong ngobrol bincang, ngopi-ngopi pace, kita bahas statistik. Ngopi-ngopi mace, kita mengadu data, sambil ngobrol cantik. Nanti kita ngopi lagi ya.